Film Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest mengisahkan kembali petualangan bajak laut Jack Sparrow yang merupakan sequel dari film pertamanya. Jack mempunyai hutang dengan bajak laut Davy Jones di masa dahulu. Kini Davy Jones menagih hutang tersebut yang harus dibayar oleh Jack Sparrow dengan mengabdi di kapal Flying Dutchman selama 100 tahun. Namun jika tidak, sang monster lautan akan menenggelamkan mereka semua. Penasaran? Simak terus videonya. Halo Sobat Gudang Gandum, jumpa lagi bersama kami Bang Jawek selaku admin Gudang Gandum. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Pirates of the Caribbean bagian kedua. Oke, tanpa perlu panjang lebar lagi, inilah alur ceritanya. Alur cerita film diperlihatkan ketika Port Royal kedatangan tamu dari Persekutuan Perdagangan India Timur yang bernama Lord Beckett. Ia menangkap Will Turner serta Elizabeth. Padahal saat itu adalah hari upacara pernikahannya. Mereka berdua serta mantan Commodore Norrington yang sudah lama pergi itu pun dijatuhi hukuman mati oleh pihak kerajaan karena telah bersekongkol membebaskan Kapten Jack Sparrow dari hukuman gantung waktu itu. Pada malam hari yang begitu mencekam, terdapat sebuah penjara yang begitu mengerikan. Jack Sparrow ternyata telah berada di sana, dan ia berhasil keluar menuju Blackbird dengan tulang mayat sebagai dayungnya. Jack Sparrow mendapatkan sesuatu dari tempat tersebut, tetapi bukan harta karun atau sesuatu yang berkilau. Para kru yang menunggu dari tadi menyuruh Jack untuk menunjukkan apa yang ia dapat. Tiba-tiba monyet milik Barbossa merampasnya, kemudian ditembak oleh Jack. Dan ternyata harta yang ia dapat hanyalah sebuah gambar yang berbentuk kunci. Jack menyuruh mereka untuk segera berlayar, tetapi para awaknya merasa ada yang aneh karena mereka berlayar tanpa arah tujuan yang jelas. Lalu di Port Royal, Beckett meminta bantuan kepada Will Turner. Ia dan Elizabeth akan dibebaskan dari hukuman jika Will berhasil mengambil sesuatu yang berharga dari Jack. Persekutuan Perdagangan India Timur menginginkan benda berharga tersebut yang merupakan sebuah kompas yang selalu dipegang oleh Jack. Sementara di Blackbird, Jack dikagetkan oleh seseorang yang tiba-tiba muncul dari dalam kapalnya. Dia adalah ayah William Turner yang terkenal dengan sebutan Bootstrap. Ia merupakan seorang budak di kapal Flying Dutchman yang diutus oleh Davy Jones untuk menagih hutang kepada Jack Sparrow. Karena 13 tahun lalu, Jack membuat kesepakatan dengan Davy Jones untuk menghidupkan kembali Blackbird yang tenggelam. Sebagai gantinya, Jack harus mengabdi padanya selama 100 tahun. Sebelum menghilang, Bootstrap memberi bercak hitam di tangannya sebagai tanda bahwa Jack Sparrow harus membayar hutangnya. Jack Sparrow yang ketakutan segera membangunkan seluruh awaknya. Jack yang tidak ingin membayar hutangnya segera menurunkan layar menuju daratan manapun agar mereka semua bisa selamat. Karena ia tidak mau kapal Blackbird ditenggelamkan oleh sang monster legenda milik Davy Jones. Lalu di pagi harinya, seseorang mengambil topi milik Jack yang telah dibuang oleh monyet milik Barbossa. Dan tiba-tiba sementara William Turner yang dalam perjalanan panjangnya akhirnya berhasil menemukan Blackbird di Pulau Pelgosto setelah diantar oleh para nelayan. Tetapi ternyata tidak ada seorang pun yang berada di sana. Will akhirnya masuk ke dalam hutan, tetapi ia malah ditangkap oleh suku kanibal dan dibawa. Will akhirnya bertemu dengan Jack Sparrow yang berganti profesi sebagai kepala suku. Kemudian di Port Royal, Weatherby bersiap-siap untuk membawa Elizabeth pergi ke Inggris karena telah mendapat perlindungan dari pihak kerajaan yang dibantu oleh temannya yang seorang kapten agar terhindar dari hukuman. Ayahnya mengatakan, meskipun Will berhasil menjalankan misinya, ia serta Elizabeth akan tetap menjalankan hukuman gantung oleh Beckett. Setibanya di dermaga, Tuan Mercer bawahan Beckett membunuh sang kapten. Beruntungnya, Elizabeth berhasil kabur menuju tempat Lord Beckett.
Lalu Lord Beckett diancam oleh Elizabeth agar ia benar-benar membebaskan hukuman Will serta dirinya dengan menandatangani surat izin merompak dari kerajaan. Lord Beckett menyetujuinya, tetapi mereka harus menyerahkan kompas Jack Sparrow yang sangat berharga, bahkan jauh lebih berharga dari satu peti emas Aztec. Lalu terlihat dua orang mantan kru Barbossa yang berhasil kabur dari penjara Port Royal telah tiba di Pelgosto dengan seekor anjing penjara. Mereka hendak mengambil Blackbird, sementara kru Jack Sparrow serta Will dikurung dengan sangkar yang menggantung. Gibbs mengatakan bahwa Jack Sparrow dianggap dewa oleh mereka dan akan segera memakannya. Mereka yang dikurung berusaha untuk menyelamatkan diri. Masing-masing dari mereka berusaha untuk sampai ke atas tebing menuju Blackbird, termasuk awak kapal yang mengkhianati Jack Sparrow. Mereka berlomba-lomba memanjat ke atas, tetapi si pengkhianat malah terjatuh karena yang ia pegang adalah ular. Lalu Gibbs dan yang lainnya ketahuan. Bocah tersebut melaporkan kepada yang lain saat Jack Sparrow hendak dipanggang. Mereka semua dikejar oleh suku kanibal tersebut sampai akhirnya berhasil menyelamatkan diri. Sementara Jack Sparrow masih berusaha untuk menyelamatkan dirinya, tetapi tiba-tiba ia malah terjatuh dari tebing yang sangat tinggi tersebut. Gibbs yang telah di Blackbird menyuruh mereka untuk segera berlayar dan meninggalkan Jack Sparrow. Namun dari arah belakang muncullah Jack Sparrow yang dikejar-kejar oleh suku kanibal. Jack kini naik ke atas Blackbird, sementara sang anjing penjaga kini Pintel dan Raggedy menjadi anak buah Jack Sparrow. Kemudian Will meminta Jack untuk menyerahkan kompas miliknya. Jack akan menyerahkan kompas tersebut dengan syarat bahwa ia mau membantu Jack untuk mencari kunci yang ada pada lembaran gambar tersebut. Tanpa berpikir panjang, Will menyetujuinya agar ia bisa menyelamatkan Elizabeth segera. Di sisi lain, Elizabeth berada di kapal dagang sebagai penumpang gelap yang menyamar. Mereka yang tidak sadar menyangka bahwa baju yang telah dipakai oleh Elizabeth adalah dari roh halus yang sedang mencari suaminya, serta membawa kutukan bagi mereka. Lalu kita kembali lagi kepada Jack Sparrow. Mereka semua masuk ke dalam sisi yang berlainan di Pulau Pelgosto. Jack hendak bertemu dengan seorang dukun yang merupakan teman lamanya, yang bernama Tia Dalma. Setelah menyerahkan monyet Barbossa sebagai imbalan, Jack meminta bantuannya tentang gambar kunci yang ia dapat. Tia Dalma mengatakan bahwa kunci tersebut untuk membuka sebuah peti yang di dalamnya terdapat jantung Davy Jones dari bajak laut Flying Dutchman. Davy Jones melepaskan jantungnya akibat sakit hati kepada seorang perempuan yang begitu ia cintai. Ia menyembunyikannya dari dunia, dan kunci tersebut selalu dipegang olehnya. Tia Dalma menambahkan, siapa yang berhasil mengambil jantung tersebut, maka ia akan menguasai lautan. Kemudian Jack diberikan sebotol tanah karena daratan akan membuat Jack tetap aman. Tia Dalma lalu menunjukkan tempat di mana kapal Flying Dutchman itu berada. Lalu Will segera pergi ke sebuah kapal tenggelam untuk mengambil kuncinya. Ia menyangka bahwa kapal yang karam itu merupakan kapal Flying Dutchman. Jack lalu berpesan kepadanya bahwa jika ia tertangkap, bilang saja ia diutus oleh Jack Sparrow untuk melunasi hutangnya. Di sana Will melihat banyak awak kapal yang telah tewas dan tiba-tiba muncullah kapal dari bawah laut. Ternyata kapal tersebut merupakan milik Davy Jones, yaitu Flying Dutchman. Lalu muncullah sang kapten kapal, dialah Davy Jones. Will yang ditawan oleh mereka mengatakan bahwa ia diutus oleh Jack dengan maksud melunasi hutangnya. Dan tiba-tiba saja Davy Jones beserta para krunya telah berada di Blackbird. Dengan cerdik, Jack melakukan penawaran sebagai pengganti hutangnya. Davy Jones lalu menghargai nyawa Jack setara dengan 100 orang untuk mengabdi padanya yang harus Jack kumpulkan dalam waktu 3 hari, dengan tetap mengambil Will sebagai uang muka. Lalu Jack pergi ke Tortuga untuk mencari 99 orang lainnya. Sementara Elizabeth menipu para pedagang kapal. Ia memanfaatkan mereka yang percaya tahayul untuk mengarahkan kapal dagangnya menuju Tortuga.
Kemudian di Tortuga, Gibbs merekrut orang-orang di sana untuk menjadi bajak laut Kapten Jack Sparrow yang sebenarnya adalah akan dikorbankan untuk bajak laut Davy Jones. Secara mengejutkan, mantan Komodo Norrington berada di sana. Karirnya hancur akibat ulah Jack Sparrow. Kemudian terjadilah kekacauan karena Norrington hendak menembak Jack. Jack kemudian segera pergi. Elizabeth yang tiba-tiba berada di sana malah ikut-ikutan berkelahi. Setelah perkelahian usai, Elizabeth tidak menyangka bahwa dia adalah James Norrington yang dulu ingin menikahi Elizabeth. Kemudian Elizabeth menghampiri Jack yang ditemani oleh Norrington untuk mencari di mana Will berada. Jack mengatakan bahwa ia sudah menjadi anak buah Davy Jones. Will bisa diselamatkan dengan cara mengambil jantung Davy Jones dengan kompas unik miliknya. Norrington malah mengatakan unik di sini sama artinya bahwa kompas yang dimilikinya telah rusak. Elizabeth yang memegang kompas tersebut kemudian menunjukkan tempat di mana jantung itu berada. Lalu kita pindah ke kapal Frank Dutchman. Will tidak menyangka bahwa ia bertemu dengan ayahnya di kapal ini. Will mendapat hukuman cambuk karena telah menjatuhkan meriam kapal. Davy Jones yang mendengar bahwa Will adalah anak Bootstrap lalu memaksanya untuk mencambuk Will Turner. Sementara di Port Royal, Mercer mengabarkan bahwa Elizabeth berada di Tortuga dan telah pergi bersama Kapten Jack Sparrow. Begitupun sang mantan Komodor. Lalu Lord Beckett meminta kepada ayah Elizabeth untuk menyerahkan semua otoritas yang dimilikinya diserahkan kepada Beckett jika Elizabeth ingin selamat. Lalu di Flying Dutchman, Will menantang Davy Jones untuk bertaruh bermain dadu. Begitupun dengan Bootstrap yang tidak ingin melihat anaknya bermain sendirian. Will menginginkan kunci milik Davy Jones, sementara Will bertaruh mengabdi seumur hidup di Flying Dutchman. Tetapi Bootstrap bermain curang, dan dialah yang akan mengabdi seumur hidupnya. Padahal Will menantang Davy Jones hanya untuk mengetahui di mana kunci tersebut disimpan. Setelah permainan usai, Will segera mencuri kunci tersebut saat Davy Jones sedang tertidur pulas dan segera pergi meninggalkan Flying Dutchman yang dibantu oleh ayahnya. Sementara di Blackbird, Jack mengetahui rencana Lord Beckett mengapa ia begitu menginginkan kompas miliknya. Semuanya menjadi jelas bahwa Beckett juga menginginkan jantung Davy Jones agar mereka bisa menguasai lautan. Norrington yang mendengar hal tersebut diam-diam juga mempunyai maksud tertentu. Blackbird kini tengah mengarah pulau yang bernama Isla Crucis, tempat di mana jantung Davy Jones itu berada. Cerita berpindah kepada William Turner. Ia diselamatkan oleh kapal dagang. Lalu Will melihat gaun yang pernah dipakai oleh Elizabeth. Ia pun tersadar bahwa Elizabeth mencarinya ke Tortuga. Tiba-tiba kapal Flying Dutchman mengejar mereka. Davy Jones marah kepada Bootstrap karena kunci miliknya telah dicuri, serta Will akan menanggung akibatnya. Sang monster lautan melumatkan segala sesuatunya yang ada di kapal dagang tersebut sampai hancur tidak tersisa. Mereka yang berada di kapal itu pun berlarian kocar-kacir karena ketakutan disantap oleh Kraken. Para kru Jones yakin bahwa Will telah tenggelam, tetapi Will berhasil selamat yang berlindung di anjungan kapal Flying Dutchman. Davy Jones memerintahkan para awaknya menuju Isla Crucis untuk melindungi jantung miliknya, karena dia tahu orang yang mencuri kuncinya adalah atas suruhan Jack Sparrow. Kemudian kapal bajak laut Jack Sparrow tiba di pulau Isla Crucis. Jack Sparrow pergi ke daratan bersama Norrington serta Elizabeth, sementara Pintel dan Raggedy menjaga skocinya. Jack akhirnya menemukan tempat lokasi di mana peti itu disimpan. Norrington kemudian menggalinya. Davy Jones yang melihat mereka telah sampai di sana melakukan persiapan untuk menyerang.
Kemudian secara mengejutkan, Will telah berada di pulau Isla Crucis. Ia merasa ditipu karena dijadikan sebagai tumbal oleh Jack. Will yang mendapatkan kuncinya segera ingin membuka peti tersebut, tetapi mereka bertiga berkelahi satu sama lain, saling memperebutkan kuncinya. Saat mereka berkelahi, peti itu malah dibawa kabur oleh Pintel dan Raggedy. Tujuan mereka saling berbeda. Will ingin membunuh Davy Jones dengan cara menusuk jantungnya agar kutukan ayahnya bisa lepas. Jack ingin merebut kunci tersebut karena jika Davy Jones mati, Kraken sang monster lautan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sementara Norrington menginginkan jantung tersebut tetap berdetak agar mendapatkan kembali kehormatannya sebagai Commodore. Lalu para bajak laut Flying Dutchman turun ke daratan untuk mengejar mereka. Sementara Davy Jones tetap berada di kapal karena ia hanya bisa menapakkan kakinya ke darat hanya 10 tahun sekali. Kemudian Jack Sparrow membuka peti tersebut dan membawa kabur jantung Davy Jones ke pantai serta menyembunyikannya di dalam botol yang berisi tanah daratan. Elizabeth, Pintel, serta Raggedy juga pergi ke pantai. Begitu juga Will yang bertarung dengan Norrington. Sempoyongan. Lalu diam-diam Norrington mengambil jantung Davy Jones tanpa sepengetahuan Jack dan Will. Mereka semua kemudian terpojok, tetapi Norrington mengalihkan perhatian mereka dengan membawa peti tersebut sampai akhirnya bajak laut Flying Dutchman berhasil membawanya. Sementara Jack dan teman-temannya yang sudah di Blackbird tiba-tiba kedatangan tamu. Davy Jones yang merasa muak dengan tingkah Jack Sparrow kali ini datang mengejar mereka bukan untuk menagih hutangnya lagi, melainkan untuk menenggelamkannya ke dasar laut. Merasa lega karena Flying Dutchman tertinggal jauh. Kemudian botol yang dipegang oleh Jack terjatuh dan ia tidak menyangka bahwa jantung yang dicurinya telah hilang. Davy Jones ternyata mengirimkan sang monster laut yang dimilikinya, yaitu Death Kraken. Mereka menduga telah berhasil menjauhkan Kraken dengan tembakan meriamnya. Namun kenyataannya hanya membuat sang monster lautan itu pun bertambah semakin marah. Kraken itu pun kemudian mengamuk dengan membobol habis geladak kapal Blackbird di saat seluruh awak mengangkat bubuk mesiu untuk diledakkan. Para kru yang direkrut di Tortuga itu pun menjadi korban dari keganasan monster legenda milik Davy Jones. Di saat mereka tidak ada pilihan selain melawan, tiba-tiba Kapten Jack Sparrow datang dan menarik pelatuknya ke arah bahan peledak. Kini yang tersisa hanyalah kru utama Jack Sparrow. Elizabeth menjebak Jack untuk tetap di kapal dengan memborgolnya agar yang lain bisa selamat, karena yang diincar oleh Kraken adalah Jack Sparrow, bukan mereka. Blackbird beserta kaptennya kini ditenggelamkan oleh Kraken dan diseret ke dunia lain di dalam lokernya Davy Jones. Davy Jones merasa puas karena hutang yang belum dibayar oleh Jack itu pun menjadi lunas. Akan tetapi ia kemudian menjadi marah karena jantung miliknya tidak ada di dalam peti. Sementara di Tortuga, Norrington yang nama baiknya ingin dikembalikan kemudian menyerahkan jantung Davy Jones kepada Lord Beckett. Lord Beckett sangat senang karena persekutuan perdagangan India Timur lah yang kini akan menguasai lautan. Lalu sisa kru Kapten Jack Sparrow kembali ke tempat Tia Dalma. Semua merasa kehilangan. Tia Dalma menawarkan jika mereka ingin Jack kembali, mereka harus pergi ke ujung dunia yang ditemani oleh orang yang kenal dengan lautan tersebut. Orang itu adalah Kapten Hector Barbossa. Nah, itulah alur cerita film Pirates of the Caribbean Dead Man Chest. Tetap dukung terus
channel Gudang Gaduh, karena kami akan selalu memberikan konten-konten yang menarik, nyentrik, tapi bermakna. Sampai jumpa lagi di hari selanjutnya.